Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Iklan Nasim, Bapak dosen Dr. Nurholis SEI MSHIC, dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul teori ijtihad tarjih antara dua dalil yang bertentangan dalam qawaid fikih dan penerapannya dalam fikih muamalah. Mungkin nanti apabila ada yang saya sampaikan berkenan nanti dikoreksi dan nanti teman-teman bisa diskusikan, saling melengkapi, dan nanti akan ditambahkan. Langsung saja. Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam dari generasi ke generasi hingga saat ini telah mengundang berbagai persoalan atau masalah baru yang memerlukan ketetapan hukum Islam. Penetapan hukum Islam ini merupakan suatu keniscayaan sesuai dengan asas syariat Islam yang selalu berefam dengan perubahan dan perkembangan zaman. Oleh karena diperlukannya ijtihad dalam memecahkan dan mencari solusi hukum atas permasalahan masyarakat. Sehingga produk ijtihad yang dihasilkan adalah produk hukum yang diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan baru yang muncul saat ini. Dalam melakukan sebuah ijtihad tentunya memerlukan sebuah metodologi istinbat hukum, yang salah satunya yaitu metode qawaid al-fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih dalam menurut bahasa Arab terdiri dari dua kata, yaitu qawaid dan fiqhiyah. Dan secara etismologi, kata qawaid berasal dari kata al-kaidah yang berarti pondasi. Dari kata al-kaidah menjadi kata kaidah yang berarti dasar. Jadi kata kaidah yang merupakan bentuk tunggal dari kata qawaid yang berarti dasar-dasar. Jadi selanjutnya tarjih merupakan salah satu metode ijtihad yang biasa memang digunakan untuk menggali atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang bertentangan yang ada di dalam masyarakat, khususnya dalam bidang fikih muamalah. Banyaknya persoalan yang muncul di tengah masyarakat terkait bidang fikih muamalah yang penyelesaiannya berbeda satu dengan yang lainnya, membawa jadi masyarakat menjadi bingung. Kemudian metode tarjih yang tentunya adalah salah satu metode ijtihad yang bisa digunakan untuk menjawab dan menyelesaikan kebingungan masyarakat terkait pertentangan dalam bidang fikih muamalah tersebut. Jadi tulisan di sini kami akan mencoba membahas bagaimana sih konsep tarjih sebagai metode ijtihad dalam menyelesaikan pertentangan antara dua dalil dan bagaimana penerapannya dalam fikih muamalah. Nah, jadi pembahasannya yang pertama yaitu pengertian ta'arud adillah atau pertimbangan dua dalil itu. Kemudian nanti juga akan membahas tarjih sebagai metode ijtihad untuk menyelesaikan pertentangan antara dua dalil. Kemudian pembahasan selanjutnya prinsip dan kaidah tarjih yang diterapkan oleh para ulama. Itu nanti kaidah tarjihnya itu apa aja, dan yang terakhir penerapan tarjih dalam fikih muamalah. Ini akan nanti ada contohnya untuk penerapan tarjih dalam fikih muamalah. Ta'arud adillah, pengertian ta'arud adillah. Ta'arud menurut bahasa berarti sesuatu yang bertentangan atau berlawanan, sedangkan menurut istilah usul terdapat beberapa pengertian diantaranya. Ta'arud adalah saling berlawanan antara dua hujjah yang sama kedudukannya. Di antara keduanya terdapat kewajiban yang berbeda dengan lainnya, seperti halal haram, menafikan atau meniadakan sesuatu, atau mengetahui. Jadi ada beberapa para ulama ini berbeda pendapat dalam
mengenai bentuk dalil apa saja yang mungkin kontradiksi atau bertentangan. Terdapat dua pendapat tentang bentuk dalil yang dapat terjadi kontradiksi. Itu menurut Hanafiyah dan golongan pengikutnya seperti Al-Sarakhsi, Al-Laqnawi, Amir Badisha, dan Al-Qadri, bahwa kontradiksi dalil itu dapat terjadi pada dalil qat'i atau zanni. Kemudian menurut Syafi'iyah dan golongan pengikutnya seperti Al-Baidawi, Fakhr al-Din, Al-Razi, dan Al-A, bahwa kontradiksi antara dalil qat'i itu tidak terjadi. Kontradiksi hanya berlaku pada dalil zanni saja. Dan ta'arud secara istilah terdapat 3 definisi. Yang pertama, adanya 2 dalil yang saling berlawanan dan saling mencegah atau saling bertolak belakang. Dan pengertian kedua, ta'arud yang bermakna tanaqud. Kemudian juga ta'arud adalah 2 hujjah yang sama saling berlawanan, yang satu mengandung suatu kewajiban yang berbeda dengan lainnya. Kemudian sebagian ulama menganggap ta'arud serupa dengan tanaqud, akan tetapi dari beberapa definisi yang dikemukakan ulama usul tentang ta'arud dipahami bahwa antara ta'arud dan tanaqud terdapat perbedaan. Oleh karena itu, ta'arud dapat terjadi karena adanya perbedaan pemahaman fuqaha terhadap satu dalil. Dalil yang dipahami fuqaha terkandung makna tersurat, menunjukkan makna yang berbeda pula dan kadang-kadang dianggap sebagai kontradiksi. Perbedaan makna itu terjadi disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pemahaman para fuqaha terhadap dalil-dalil syariat. Kemudian tarjih sebagai metode ijtihad mencari pertentangan antara dua dalil. Ijtihad dari segi bahasa berasal dari kata istihada yang berarti sungguh-sungguh, rajin, giat, atau mencurahkan segala kemampuan, dalam bentuknya jahada. Jadi menurut bahasa, ijtihad ialah berupaya serius dalam berusaha atau berusaha yang bersungguh-sungguh. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, yang sebagaimana dikutip oleh Agus Miswanto dalam bukunya, ijtihad adalah melakukan istinbat hukum syariat dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syariat. Nah, dalam studi usul fiqh dikenal 4 solusi untuk menyelesaikan dalil yang saling bertentangan atau ta'arud. 4 solusi itu yaitu yang pertama ada al-jamu wa taufiq atau kompromi, nasih mansukh, kemudian tarjih, dan tawakuf. Keempat ini merupakan solusi secara hierarkis jika seorang menemui nanti dalil yang bertentangan. Nah, solusinya dimulai dari yang pertama jamu taufik, tapi jika memang tidak dilakukan tidak dapat dilakukan, maka baru solusi berikutnya yaitu solusi nasih wal mansukh. Kemudian solusi kedua, jika memang tidak bisa ditempuh maka diberi solusi ketiga dan seterusnya. Solusi tarjih itu. Salah satu dari 4 metode tersebut memang ada yang namanya istilah tarjih. Jadi tarjih itu kan termasuk dalam ijtihad dan memang tingkatan ijtihad yang paling rendah. Jadi ada yang tadi ada tarjih dan tawakuf. Tapi sekarang kita bertarjih. Secara bahasa, kata at-tarjih berasal dari kata dasar ro jin ha yang kemudian diikutkan wazan fa'ala atau double ain sehingga menjadi rajjaha yurajjihu tarjih yang memiliki arti memberikan penguatan kepada yang lain sehingga menjadi kuat. Menurut Ali Hasabala, tarjih secara istilah adalah penampakan kelebihan salah satu dari 2 dalil yang sama dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama untuk mempertimbangkan daripada yang lain. Dengan kata lain, tarjih adalah memilih salah satu pendapat atau dalil dari 2 atau lebih dengan cara menampakkan kelebihan atau yang lebih kuat dari yang lainnya untuk melanjutkannya diamalkan. Ali Hasabala memberikan rumusan, ini ada rumusan terkait bagaimana sih mentarjih dari sisi sanad. Pertama, mendahulukan riwayat perawi yang perawi dobit yang warak daripada perawi yang lebih rendah derajatnya. Kemudian mendahulukan riwayat perawi
adil yang ahli fikih daripada perawi adil yang bukan ahli fikih. Kemudian yaitu mendahulukan riwayat para sahabat besar daripada para sahabat kecil. Terus mendahulukan riwayat perawi yang secara jelas menyatakan mendengar langsung daripada riwayat yang tidak mendengar secara langsung. Kemudian mentarjinya yaitu mendahulukan riwayat orang yang diketahui di mana dia meriwayatkan dari orang yang sikot dari pada perawi yang bukan itu. Dia mendahulukan riwayat yang orang yang bersinggungan langsung dengan kejadian daripada perawi yang tidak bersinggungan. Dia mendahulukan riwayat Aisyah di sini yang menyatakan bahwa Rasulullah puasa dalam keadaan junub. Jadi contohnya puasa dalam keadaan junub di waktu pagi daripada riwayat dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak berpuasa ketika dalam keadaan junub. Kemudian yang terakhir ini mendahulukan riwayat Abu Rafi yang menyatakan bahwa Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan halal atau bertahalul daripada riwayat Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasul menikahi Maimunah dalam keadaan ihram karena Abu Rafi saat itu berpergian bersama Rasulullah. Selain dari melihat hadis dari kepada sanadnya, tarjih juga dapat dilakukan dengan melihat matan hadis dengan mempertimbangkan beberapa konteks. Yang pertama, isi kandungan katanya atau dalalah. Kemudian yang kedua, metode periwayatan, riwayat dengan konteks dan makna. Kemudian yang ketiga, kejelasan katanya atau mukaat dan mandirian kata mustakil, terbebas dari kontradiksi. Kemudian riwayat yang disampaikan setelah konteks munculnya hadis tersebut, terus perbuatan atau perkataan, dan yang terakhir ada perintah dan larangan. Itu ketika melihat dari segi matan hadis. Ini prinsip-prinsip kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Maaf ini karena saya kesulitan untuk memasukkan huruf Arabnya, jadi saya terus langsung artinya. Kaidah yang pertama itu mendahulukan yang mengharamkan. Jadi ini artinya apabila yang mengharamkan dan membolehkan saling bertentangan, maka yang mengharamkan yang lebih kuat itu diambil. Kemudian prinsip kaidah tarjih berikutnya mendahulukan yang menghalangi. Di sini ada artinya apabila ada pertentangan antara yang melarang dan yang mewajibkan, maka dahulukan yang melarang. Kemudian mendahulukan menolak kerusakan manfaat. Mungkin sudah pada familiar, jadi menolak mafsadat tapi didahulukan daripada mengambil manfaat. Kemudian mendahulukan kemaslahatan umum, artinya kemaslahatan yang bersifat umum didahulukan atas kemaslahatan yang bersifat khusus atau individual. Mendahulukan yang disepakati lebih didahulukan daripada yang diikhtilafkan. Kemudian tidak meninggalkan, jadi apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya jangan ditinggalkan keseluruhannya. Selain itu, Zakaria bin Hufram Qadir al-Pakistani dalam kitabnya Min Usul Fiqh ala Manhaj al-Hadis mengemukakan kaidah-kaidah yang kaitannya dalam ta'arud adillah seperti berikut. Itu ada hadis yang saling bertentangan ta'arud yang disatukan dan jangan dijatuhkan. Dan kaidah kedua, tidak disatukan di antara dua dalil jika sekiranya salah satu di antaranya tidak kuat. Kemudian yang ketiga, tidak disatukan kedua dalil yang saling bertentangan atau ta'arud dengan pentakwilan yang jauh. Dan kaidah keempat, tidak ditarjih ketika memungkinkan untuk disatukan. Dan di sini kami mencoba untuk memberikan contoh penerapan tarjih dalam fikih muamalah. Konsep tarjih mulai bentuk istihad. Ini contohnya itu riba fadl. Jadi riba fadl adalah riba dalam bentuk penukaran uang dengan uang atau barang konsumsi dengan barang konsumsi dengan tambahan. Jadi riba fadl adalah jenis riba yang penukaran suatu benda atau komoditas yang sama namun kualitas dan kuantitasnya berbeda.
Mungkin bisa kita temukan contoh yang sederhana, yaitu pada saat musim puasa atau mau menjelang Lebaran itu kan biasanya ada penukaran uang baru. Di situ tukarkan kualitas dan kuantitas yang berbeda. Misalnya nukar uang nominal berapa, nah, tambahnya ada berapa di situ. Nah, itu salah satu contoh riba fadl. Perdebatan memang riba fadl ini sudah dimulai sejak zaman sahabat. Hal yang berkaitan dengan riba fadl hanya terdapat pada hadis Rasulullah SAW. Sedangkan ayat-ayat dalam Al-Quran hanya berbicara tentang riba an-nasi'ah. Adapun hadis-hadis yang mengatur dan mengharamkan riba fadl adalah, nah, di sini, mohon maaf ini saya langsung tempel saja. Nah, yang pertama ada hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Somit dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, az-zahabu bizahbi wal fiddatu bil fiddati wal buru bil buri wasyairu bisairi wat tamru bitamri wal milku bil milki misla bimisli sawa bisawai yadha biyadi fa'idha khtalafat hadihil asnaf fabi'u kaifa sinta sintum idza kana yadha biyadi, yang artinya emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair atau salah satu jenis gandum dijual dengan syair, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam, dengan takaran atau timbangannya sama dan dibayar dengan kontan. Apabila jenisnya berbeda, maka jualah sesukamu dengan kontan. Hadis riwayat Muslim. Tentunya ada hadis selanjutnya yang artinya saya bacakan langsung. Janganlah engkau menjual atau membarterkan emas dengan emas, melainkan sama beratnya. Dan janganlah engkau lebihkan sebagian dari bagian atas lainnya, dan janganlah engkau membarterkan perak dengan perak, melainkan sama beratnya. Dan janganlah engkau melebihkan bagian atas lainnya, dan janganlah engkau menjual sebagian darinya dalam keadaan tidak ada di tempat berlangsungnya akad perniagaan dengan emas atau perak yang telah hadir di tempat berlangsungnya akad riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ada hadis berikutnya yang artinya Rasulullah SAW pernah menunjuk seorang menjadi pegawai atau perwakilan beliau di daerah Khaibar. Kemudian pada suatu saat ia datang menemui beliau dengan membawa kurma dengan mutu terbaik. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah seluruh kurma daerah Khaibar demikian ini? Ia menjawab, tidak, sungguh demi Allah Rasulullah, sesungguhnya kami membeli satu takar dari kurma ini dengan 2 takar kurma lainnya, dan 2 takar dengan 3 takar. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan engkau melakukan jualah kurma yang biasa dengan uang dirham, kemudian belilah dengan uang dirham tersebut kurma dengan mutu terbaik tersebut. Dan pada riwayat dari lain Rasulullah SAW bersabda, jangan engkau lakukan, akan tetapi bila engkau hendak membeli kurma dengan mutu terbaik, maka jualah kurma milikmu yang mutunya rendah dengan penjualan tersendiri, kemudian belilah dengan uang hasil penjualannya. Kemudian hadis riwayat Bukhari yang artinya, datang Bilal ke Nabi SAW dan membawa kurma, kabar nih kurma kualitas bagus, dan beliau bertanya kepadanya, dari mana engkau mendapatkannya? Bilal menjawab, saya mempunyai kurma yang rendah mutunya dan menukarnya 2 sok dengan 1 sok kurma barni untuk dimakan oleh Nabi SAW. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, hati-hati, ini aslinya riba, ini aslinya riba. Jangan kamu lakukan, bila engkau mau membeli kurma maka jualah terlebih dahulu kurmamu yang lain untuk mendapatkan uang, dan kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma barni. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini terdapatnya pertentangan di antara dalil yang mengharamkan riba fadl dan dalil yang berbunyi tidak ada riba kecuali riba an-nasi'ah. Maka dapat
diselesaikan dengan metode tarjih. Adapun penyelesaian dua dalil yang bertentangan dengan metode tarjih dapat dilakukan melalui beberapa proses. Itu ini yang pertama, mempertimbangkan jumlah periwayatannya. Dalam hadis yang mengharamkan riba fadl terdapat banyak periwayatnya di dalamnya. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim saja hadis mengharaman riba fadl diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit, Abu Sa'id Al-Khudri, Umar bin Khattab, Abu Hurairah, Utsman bin Affan, Abu Bakrah, Amar bin Abdillah, Mudhallah bin Ubaid. Sedangkan hadis yang melegalkan riba fadl hanya diriwayatkan oleh sedikit sahabat, yaitu Usamah bin Zaid. Maka riwayat yang lebih banyaklah yang diutamakan. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan petunjuk kata. Nah, di situ ada mafhum dan mantuknya, yaitu hadis pengharaman riba fadl menunjukkan hukum secara tekstual. Mantuk dapat dilihat dari kata janganlah kalian jual emas dengan emas kecuali sama takarannya, atau aduh itu riba. Sedangkan hadis Usamah dalam melegalkan riba jenis ini menggunakan petunjuk pemahaman mafhum, yaitu pemahaman bahwa kalau saja riba itu terdapat hanya pada nasiah, maka riba fadl dibolehkan. Apabila terjadi pertentangan antara mantuk dan mafhum, maka diutamakan. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan kandungan narasi apakah berupa larangan perintah atau pembolehan. Dalam hadis Usama bin Zaid menunjukkan adanya pembolehan riba fadl. Sedangkan hadis Abu Said dan Abu Hurairah menunjukkan adanya pelarangan riba fadl. Dalam satu jenis barang ribawi, apabila terjadi pertentangan antara pelarangan dan pembolehan, maka dikedepankan untuk pelarangan. Kesimpulan yang terakhir, penyelesaian pertentangan dalil-dalil yang berbeda dengan qawaid fikih pada dasarnya dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode istihad, yaitu ajam wa taufik, nasah, dan tarjih. Tarjih yang merupakan salah satu metode yang bisa digunakan. Tarjih adalah penampakan kelebihan salah satu dari dua. Menampakkan kelebihan dari salah satu dari dua dalil yang sama dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama untuk dipertimbangkan daripada yang lain. Dalam menyelesaikan pertentangan dua dalil dalam fikih muamalah, tarjih menggunakan beberapa mekanisme, yaitu mempertimbangkan jumlah perawinya, mempertimbangkan petunjuk kata atau mafhum dan mantuknya, dan mempertimbangkan kandungan narasi apakah berupa larangan, perintah, atau pembolehan. Riba fadl merupakan salah satu contoh penyelesaian pertentangan antara dalil yang sudah ditentukan. Terdapat dalil yang mengharamkan yang dilakukan riba fadl, dan terdapat dalil yang mengharamkan riba fadl. Dalam menyelesaikan tarjih, pertimbangan jumlah perawinya dalam hadis yang mengharamkan riba fadl terdapat banyak riwayatnya, misalnya Sahih Bukhari dan Muslim. Saja hadis pengharaman riba fadl diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, Abu Zaid Al-Khudri bin Khattab, Abu Hurairah, Utsman bin Affan, Abu Bakrah, Ma'mar bin Abdillah, Mudhallah bin Ubaid. Sedangkan hadis yang melegalkan riba al-fadl hanya diriwayatkan oleh sedikit riwayat, yaitu Utsman bin Zaid, atau riwayat yang lebih banyak diutamakan begitu dari petunjuknya kata mafhum mantunya dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan ini nanti kita bisa bahas di forum. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.